Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Mutia Mutmainnah. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas UAS pada mata kuliah Hadis Ahkam 6. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan satu hadis dalam kitab Bulughul Maram Babul Khulu, yaitu tentang khulu atau permintaan cerai. Langsung saja kita lihat layar berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan ini merupakan pembahasan mengenai salah satu hadis yang bersumber dari Abdullah bin Abbas yang menyebutkan permintaan istri Thabit bin Qais untuk bercerai. Kemudian Rasulullah bertanya mengenai kesediaan istri Thabit bin Qais untuk mengembalikan maharnya, dan istri Thabit bin Qais itu bersedia, maka Rasulullah memerintahkan Thabit bin Qais untuk menceraikannya. Kemudian dalam tulisan ini menemukan informasi bahwa khulu atau permintaan cerai dari pihak istri itu merupakan hadis cerai gugat pertama dalam Islam. Hadis ini juga menjadi dalil yang mensyariatkan dan mensahkan khulu, yang berarti membolehkan mengambil harta dari istri atau membolehkan suami untuk mengambil kembali mahar atau pemberian yang telah diserahkan kepada istri. Nah, langsung saja kepada pembahasan. Yang pertama ada redaksi hadis. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, anna mar'ata Thabit bin Qaisin, bahwasannya istri Thabit bin Qais, atat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, lalu ia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Thabit bin Qaisin ma'aibu alaihi fi khuluqin wala dainin. Aku tidak mencela akhlak dan agamanya Thabit bin Qais, walakinni akrahul kufra fil Islam, namun aku tidak ingin melakukan kekufuran di dalam Islam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ataruddina alaihi hadiqatuhu, apakah kamu mau mengembalikan kebunnya? Qalat na'am, lalu istri Thabit bin Qais itu menjawab, iya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqbalil hadiqah wa talliqha tatliqatan, terimalah kebun itu dan ceraikanlah dia dengan sekali talak. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari, wa fi riwayatin lahu, dan dalam riwayatnya wa amaruhu bitolaqiha, beliau menyuruh Thabit bin Qais untuk menceraikannya. Wali Abi Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu, sedangkan dalam riwayat Abu Dawud serta At-Tirmidzi dan ia menghasankannya, anna mra'ata Thabit bin Qaisin ikhtala'at minhu faja'alan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iddataha haidatan, bahwa istri Thabit bin Qais meminta cerai darinya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan masa iddahnya dengan sekali haid. Wa fi riwayatin Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi inda bin Majah, dan dalam riwayat Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya dalam Sunan Ibnu Majah, anna Thabit bin Qaisin kana damiman wa anna imra'atuhu qalat laula makhafatullahi inna dakhala alayya la basaqtu fi wajhihi, bahwa Thabit bin Qais itu jelek rupanya sehingga istrinya berkata, kalau bukan karena aku takut kepada Allah, maka apabila ia masuk menemuiku tentu aku akan meludahi wajahnya. Wali Ahmada min hadis Sahli bin Abi Hathmah, sedangkan di dalam riwayat Ahmad dari Sahal bin Abi Hathmah disebutkan, wa kana dzalika awwala khul'in fil Islam, itu adalah khulu yang pertama kali dalam Islam. Yang kedua ada biografi sahabat. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini ialah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas merupakan keponakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dilahirkan dari kalangan Bani Hashim 3 tahun sebelum hijrah. Beliau juga pernah bersahabat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 3 bulan. Kemudian Rasulullah juga banyak
menceritakan hadis yang layak dijadikan landasan atau dalil kepada Abdullah bin Abbas. Beliau merupakan sosok sahabat yang memiliki ilmu yang luas, ahli fikih dan imam tafsir. Kemudian diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair dari Abdullah, dia berkata, aku pernah tinggal di rumah bibiku Maimunah, lalu aku meletakkan tempat bercuci untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau bersabda, siapa yang meletakkan ini? Maka berkata Abdullah, beliau kemudian berdoa, Allahumma alimhu at-ta'wila wa faqihu fid din. Ya Allah, ajarilah dia ilmu takwil dan pahamkan agama untuknya. Jadi Abdullah bin Abbas merupakan salah satu sahabat yang pernah didoakan oleh Nabi, yaitu dengan doa Allahumma alimhu at-ta'wila wa faqihu fid din. Ya Allah, ajarilah dia ilmu takwil dan pahamkan agama untuknya. Kemudian yang ketiga ada takhrij hadis. Hadis ini ditakhrij melalui aplikasi Maktabah Syamilah dan ditemukan beberapa hasil. Yang pertama, bahwa di sini juga terdapat dalam kitab Sahih Bukhari juz 7 bab al-khulu wa kaifat talaqu fi nomor 5273. Yang kedua ada dalam Sunan Ibnu Majah juz 1 bab fit talaq nomor 235. Yang ketiga dalam kitab Sunan Ibnu Majah juz 1 bab al-mukhtalifah ta'khud ma'a'toha nomor 2056. Kemudian nomor keempat ada dalam Musnad Imam Ahmad juz 26 bab baqiyatu hadis Sahal bin Abi Hathmah nomor 16095. Kemudian yang kelima ada dalam kitab Sunan An-Nasai juz 6 bab ma jaa fil khulu nomor 3463. Yang keenam ada dalam kitab Sunan Ad-Daruqutni juz 4 bab al-mahar Babul Mahar nomor 3629. Yang terakhir ada dalam kitab Sunan Baihaqi juz 3 bab al-wajhu alladhi tahallu bihi al-fadiyah nomor 2632. Nah, kemudian pohon sanan bisa dilihat seperti di gambar ini. Kemudian yang kelima ada derajat hadis. Hadis yang pertama itu merupakan hadis sahih karena hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitabnya. Kemudian hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas, ia berkata, sesungguhnya masa iddahnya sekali haid. Hadis itu dianggap hadis hasan oleh At-Tirmidzi dengan sanad yang sampai kepada Rasulullah. Hadis di atas memiliki beberapa syahid, sementara sebagian ulama mengukuhkan bahwa ia hadis mursal. Adapun riwayat hadis dari Ibnu Majah, maka Al-Busairi dalam Az-Zawaid berkata, di dalam sanadnya terdapat Hajjaj bin Arad. Ia seorang penipu, banyak keraguan dan kemursalannya. Ia juga disebut sebagai hadis an-anah. Adapun hadis riwayat Ahmad, maka pengarang tidak memberikan komentar di sini. Demikian pula di dalam At-Takhlis Al-Habir, riwayat ini juga berasal dari riwayat Hujjaj bin Arad. Kemudian yang selanjutnya ada syarah hadis. Yang pertama ada syarah mufradat. Dalam hadis tersebut ada kata imra'ata Thabit bin Qais, istri Thabit bin Qais. Al-Bukhari menyebutnya dengan nama Jamilah dalam jalur sanad yang mursal daripada Ikrimah. Inilah pendapat ulama Basra. Kemudian ada juga menurut ulama Madinah, beliau adalah Habibah binti Mashil dan hadisnya diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari Umar. Kemudian ada kata ma'aiba, yakni aku tidak pernah melihat aib atau celah padanya. Kemudian akrahul kufra fil Islam, itu merupakan perkataan istri Sabit bin Qais, yang artinya itu, aku benci jika aku tetap hidup bersamanya akan menyebabkan diriku menjadi kafir, tetapi tidak bermaksud dia mendorong suaminya untuk menjadinya kafir. Kemudian ada kata hadiqatahu, yang artinya kebunnya. Dalam riwayat ini disebutkan bahwa Sabit bin Qais itu menikahi istrinya dengan mahar dalam bentuk kebun kurma. Qalat na'am, yang maksudnya adalah bahwa istri Thabit bin Qais menerima permintaannya untuk memulangkan semula kebunnya yang dijadikan mahar kepada istrinya dengan syarat dia dapat bercerai dengan Thabit bin Qais. Nah, kemudian yang selanjutnya ada syarah ijmali.
Khulu adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya atas permintaan sang istri dengan pemberian harta dari istri sebagai tebusan atas dirinya. Makna kata al-khulu diambil dari kata khul'ut thawb yang artinya melepaskan baju karena wanita adalah pakaian bagi laki-laki. Ini adalah makna majazi. Jadi khulu itu adalah gugatan cerai dari pihak istri gitu. Nah, khulu itu jadi si istri itu memberikan kembali mahar atau harta kepada suaminya sebagai tebusan atas dirinya untuk bisa bercerai dengan suaminya gitu. Nah, kemudian dalam hadis itu disebutkan bahwa istri Sabit bin Qais itu meminta cerai. Nah, ada beberapa pendapat mengapa istri Sabit bin Qais itu meminta cerai. Yang pertama, yang menyebutkan bahwa penyebabnya adalah Sabit bin Qais itu memiliki rupa yang kurang gitu. Yang kedua, yang ada yang menyebutkan bahwa istri Sabit bin Qais meminta cerai karena suaminya mematahkan tangan istrinya gitu. Nah, kemudian hadis ini juga menjadi dalil yang mensyariatkan dan mensahkannya hulu. Jadi boleh boleh mengambil boleh boleh mengambil harta dari istri ya, boleh mengembalikan mahar yang telah diberikan suami untuk mengajukan perceraian gitu. Kemudian ulama berbeda pendapat apakah disyariatkannya sahulu itu karena sang istri adalah seorang wanita yang durhaka atau tidak. Nah, ada dua pendapat. Yang pertama Al-Hadi Az-Zahiriyah dan Ibnu Munzir berpendapat bahwa sahnya hulu harus disyaratkan sang istri durhaka kepada suami. Berdasarkan kisah Thabit ini, bukankah istri bila meminta cerai itu perbuatan durhaka, dan juga firman Allah, kecuali jika keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, dan terkecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Kemudian yang pendapat kedua, menurut Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Al-Mu'ayyid, dan jumhur ulama berpendapat tidak disyaratkan durhaka, maksudnya dengan kerelaan dari kedua belah pihak dan keadaan rumah tangga yang damai. Harta atau ganti itu dihalalkan berdasarkan firman Allah. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu pembagian dari mas kawin itu dengan senang hati dan belum dipisah ketika ayat ini turun dan berdasarkan kecuali dengan kerelaannya, maka berdasarkan hadis Sabit ini tidak ada keterangan yang mensyaratkan hulu. Demikian juga ayat tersebut berdasarkan pada kemungkinan karena kekhawatiran itu masih prasangka. Nah, kemudian dalam hadis ini ada perintah Nabi SAW untuk menceraikan istri Thabit bin Qais. Nah, perintah Nabi ini merupakan suatu bentuk pembelajaran dan bukan wajib dilaksanakan sebagaimana salah satu pendapat yang menafsirkan tentang hal itu. Kemudian ulama berpendapat jika talak dengan lafaz khulu. Al-Hadawiyah dan jumhur ulama berpendapat bahwa itu adalah talak dengan dalil bahwa lafaz itu hanya suami yang mengucapkan, maka dinamakan talak. Sebab jika itu pasah membatalkan pernikahan keduanya, tentu tidak dibolehkan memberikan selain mahar, dan itu dinamakan talak. Ibnu Abbas yang lainnya berpendapat bahwa itu adalah pasah atau membatalkan pernikahan, dan pendapat inilah yang masyhur dalam mazhab Ahmad dengan dalil bahwa Nabi SAW menetapkan masa iddahnya 1 kali masa id. Al-Khattabi berpendapat inilah dalil kuat yang menerangkan bahwa khulu adalah pasah yang membatalkan pernikahan dan bukan talak. Sebab kalau dinamakan talak tentu tidak cukup masa iddahnya 1 kali haid. Yang berpendapat bahwa khulu adalah pasah menambahkan dalil firman Allah, talak yang dapat dirujuk itu 2 kali, Quran surat Al-Baqarah, kemudian menyebutkan tentang tembusan. Nah, kemudian yang selanjutnya ada fikih hadis. Yang pertama, sah dan disyariatkan melakukan hulu, yaitu seorang suami berhak meminta ganti rugi kepada istrinya di atas hulu yang dimohonnya itu, dan ini merupakan ijma ulama. Kemudian yang kedua, seorang suami dibolehkan mengambil mahar yang sebelumnya telah diberikan kepada istrinya ketika terjadi hulu. Kemudian hulu dilakukan dengan lafaz talak, dan apa yang membedakan talak dengan hulu adalah bahwa memulangkan sebagian atau keseluruhan mahar kepada suaminya karena perceraian itu. Kemudian boleh menjatuhkan hulu ketika istri sedang haid, karena hadis ini tidak memperincikan sama ada istri Sabit bin Qais itu sedang haid atau sebaliknya. Tetapi pendapat ini belum jelas karena ada kemungkinan Rasulullah mengetahui sang istri Thabit itu sedang haid atau sedang tidak haid ketika meminta dijatuhkan khulu ke atas dirinya. Kemudian banyak hadis mencela istri yang menuntut talak dan khulu jika tidak disertai dengan alasan-alasan yang munasabah.
Setiap perbuatan hendaklah dipertimbangkan dengan seksama apakah hal itu dapat mendekatkan diri kepada Allah atau sebaliknya. Jika dapat mendekatkan diri kepada Allah, hendaklah diteruskan, namun jika tidak, maka hendaklah ia segera ditinggalkan. Kemudian selanjutnya ada faidah hadis. Yang pertama, ketetapan prinsip dasar khulu, bahwa khulu adalah perpisahan yang dibolehkan oleh agama Islam dengan sifat yang legal. Yang kedua, sungguhnya permintaan seorang istri kepada suaminya untuk berpisah dibolehkan apabila ia membenci suaminya, baik karena pergaulannya yang buruk atau karena rupanya yang buruk, ataupun hal-hal lainnya yang menimbulkan keengganan. Kemudian selanjutnya adalah sebagian ulama mengikat kebolehan permintaan khulu, yaitu apabila suaminya sudah tidak mencintainya. Apabila suaminya masih mencintainya, maka disunahkan baginya untuk bersabar. Kemudian selanjutnya bahwa disunahkan bagi suami untuk mengabulkan permintaan khulu istrinya berdasarkan sabda Rasulullah, terimalah kebun dan talaklah dengan talak satu. Kemudian yang selanjutnya adalah haram hukumnya menjatuhkan khulu apabila istri masih berjalan pada jalan yang benar lalu menekan agar istrinya mau membayar kepada suaminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan. Quran surat An-Nisa ayat 19. Kemudian dibolehkan menekan istri agar ia mau menebus dirinya dengan membayar kompensasi tertentu apabila nampak perbuatan keji darinya atau istri telah meninggalkan suatu kewajiban. Kemudian khulu wajib hukumnya didasarkan atas kompensasi berdasarkan firman Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Kemudian yang selanjutnya, boleh keberadaan kompensasi lebih besar dari mas kawin atau lebih kecil berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada dosa keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Quran surat Al-Baqarah ayat 229. Yang terakhir adalah khulu harus menggunakan ucapan berdasarkan sabda Rasulullah SAW, dan talaklah dengan satu kali talak. Nah, kesimpulannya ialah khulu. Khulu adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya atas permintaan sang istri dengan pemberian harta dari istri sebagai tebusan atas dirinya, atau gugatan cerai dari pihak istri dengan membayar atau membayar harta atau mengembalikan mahar yang telah diberikan suami atas permintaan cerai tersebut. Nah, kemudian ketetapan prinsip dasar khulu, bahwa khulu adalah perpisahan yang dibolehkan oleh agama Islam dengan sifat yang legal. Seorang suami dibolehkan mengambil mahar yang sebelumnya telah diberikan kepada istrinya ketika terjadi khulu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, baik itu dalam penulisan atau penyampaian. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.